Mau lulus ujian kompetensi kenaikan jabatan, atau mau lolos seleksi kompetensi P3K? Yuk ikuti tryout Ukom dan Selkom Pranata Komputer. Informasi selengkapnya hubungi t.me/cs_sbas channel. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi Waalaikumsalam teman-teman semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita juga sudah tahu kondisinya ya. Tadi ada yang terampil, ada yang ahli, dan rata-rata semuanya ini dupak pertama dan belum pernah buat. Nah, ini juga sebagian ada yang sudah fungsional 2022, ada yang in passing juga. Cuma rata-rata ini di fungsionalnya di 2022. Jadi harusnya tidak terlalu jauh ya Pak Bos ya untuk kita menggali, mendalami, membuat dupak ini. Karena kalau udah kelewat 1 tahun, 2 tahun, itu agak kesulitan nanti. Nah, tapi tenang, itu pasti ada caranya, pasti ada triknya. Karena itu kelas dupak ini dibuat. Jadi teman-teman harus fokus, konsentrasi. Nah, ini biar bisa membuat dupak utuh dan bisa dinilaikan seperti itu. Materi sudah ready ya Pak Bas ya? Sudah. Langsung saja, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya peserta kelas Dupak, baik ahli maupun terampil batch 5. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dupak. Jadi dupak ini istilah sederhananya ya, itu laporan kegiatan yang telah kita lakukan selama periode tertentu. Nah, idealnya yang namanya laporan pertanggungjawaban itu kan 1 tahun sekali ya. Misal saya sebagai lurah atau sebagai camat atau sebagai misalkan kepala dinas, itu kan ada laporannya, laporan pertanggungjawabannya. Sama dengan jabatan struktural, yang namanya kita sebagai pejabat fungsional, itu kita juga harus mempertanggungjawabkan jabatan kita. Karena kita juga sudah mendapatkan tunjangannya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang terampil sudah mendapatkan 360, bagi teman-teman yang mahir 450, bagi teman-teman yang ahli pertama dapat 540, bagi teman-teman yang ahli muda dapat 960.000. Nah, itu uang negara. Ketika kita menjabat suatu jabatan, ya harus kita amanahkan, kita tanggung jawabkan ya kegiatannya seperti apa. Terlepas dari nanti saya dapat angka kredit berapa, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah diberikan jabatan, ya kita harus pertanggungjawabkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan, yaitu dupak. Seperti itu. Oke, kendala yang banyak dialami oleh teman-teman ini kan masalah angka kredit ya. Angka kredit di mana untuk yang prakon tampil ini dalam 1 tahun ya ini butuh 5 poin. Kalau yang terampil saya yakin yang terampil itu butuh 5 poin nggak begitu berat. Tetapi untuk yang teman-teman mahir, ahli pertama ini butuh 12,5 poin per tahun. Ini lumayan berat. Apalagi teman-teman yang ahli muda, kebutuhan angka kreditnya per tahun ini 25 poin. Seperti itu. Nah, di kelas Dupa ini kita akan mencoba bagaimana sih cara kita dalam menyusun dupak. Apalagi teman-teman di sini tadi ada yang baru in passing, ada yang baru diangkat fungsional, tentunya masih ini ya, ibaratnya gelap gulita ya. Di unit kerjanya atau di instansinya belum ada pelatihan cara membuat dupak. Ya memang benar karena di BPS pun itu jarang sekali untuk mengadakan pelatihan dupak. Jadi BPS itu bisa ngasih latihan itu kalau misalkan dari instansi teman-teman itu mengundang langsung ke BPS. Ya tentunya kan mengundang itu juga nggak gratis ya, berbayar. Makanya tiap daerah ada yang mampu untuk menganggarkan kegiatan tersebut, ada yang mohon maaf mungkin uangnya
nggak ada, dialihkan untuk kegiatan yang lebih penting. Nah, sebagai jalan tengahnya ya kita kalau saya mengadakan kelas-kelas tupak seperti ini sebagai jalan tengahnya. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana cara menyusun tupak. Nah, saya share screen dulu nih. Oke, sudah kelihatan semuanya ya teman-teman ya? Sudah, oke, sudah tampil. Nah, bagaimana sih urutan membuat tupak? Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin belajar di PPS itu kan kita harus mengurutkan ya, setiap ada kegiatan kita catat, kita dalam buku logbook istilahnya. Entah itu teman-teman membuat buku catatan harian atau mungkin yang sudah pakai e-kinerja teman-teman ketik, itu sudah bagus. Nah, masalahnya ini yang teman-teman yang baru pertama kali membuat dupa, yang baru pertama kali diangkat menjadi fungsional, itu kan nggak tahu bahwasanya harus nulis, harus mencatat kegiatan-kegiatan IT yang bisa dinilaikan. Boro-boro mencatat yang ini kegiatan prakom atau enggak aja, kebanyakan belum tahu seperti itu. Nah, ini di kelas ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana membuat urutan tupak meskipun teman-teman itu dari dulu itu lupa untuk mencatat ya. Urutan pertama dalam membuat tupak yaitu teman-teman menentukan periode bahan penilaian. Periode bahan penilaian apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian teman-teman siapkan syarat administrasi untuk pengajuan tupak. Untuk ngajuin tupak ini nggak bisa ya teman-teman kosongan, maksudnya cuma tupak aja dikirim tanpa ada berkas-berkas syarat administrasinya. Itu ada yang harus teman-teman cukupi. Kemudian berikutnya teman-teman membuat akun Google Drive. Akun Google Drive khusus untuk tupak, tidak untuk campur-campur ya. Khusus untuk membuat tupak. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman membuat tupak, di-scan, ya nanti tolong untuk disimpan di situ. Jadi satu akun Google Drive itu bisa sampai 10 kali membuat tupak ya, teman-teman ya. Jadi ini dimanfaatkan aja untuk akun Google Drive-nya khusus untuk kegiatan tupak aja. Kemudian teman-teman setelah itu membuat form tupak dan laporan kegiatan prakom baru membuat bukti fisik. Nah ini nanti urutan-urutan membuat tupaknya seperti itu. Sekarang kita menginjak ke menentukan bahan periode tupak, bahan penilaian ya, bahan penilaian tupak. Tupak ini ada periodenya ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya tupak itu laporan pertanggungjawaban. Idealnya teman-teman ini melaporkan pertanggungjawaban itu tahunan idealnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ini yang baru diangkat pertama kali nih, baru misalkan tadi itu Mas Ardiansa itu CPNS 2021, 2002 sudah diangkat PNS dan sudah diangkat fungsional. Ini berarti instansinya sudah bagus sekali nih. Dalam 1 tahun sudah diangkat menjadi PNS sekaligus diangkat fungsional, itu bagus sekali. Biasanya pada kasusnya itu CPNS 2021 diangkat PNS 2022 terus diangkat fungsional nanti mungkin 2023. Jadi ada jeda waktunya seperti itu. Tetapi bagi instansi yang seperti di instansinya Mas Ardian ini cukup bagus sekali ya. Enggak mungkin jeda 1-3 bulan sudah diangkat fungsional Pranata Komputer. Itu bagus sekali. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali diangkat menjadi fungsional Pranata Komputer, bahan penilaiannya ini mulai dari TMT SK CPNS. Sampai dengan kapan? Sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, kemudian bagi teman-teman kita itu seperti kayak Mas Tono ini senior kita ya. Ini baru diangkat Pranata Komputer ahli muda ya Mas Tono ya? Iya Mas.
Oke, diangkat in-passingnya kapan? SKTMT-nya? April 2021, Mas. April 2021. Berarti nanti membuat dupaknya mulai dari April 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Seperti itu ya. Oh, Jadi, gitu, Mas. Ya. Jadi in-passing pembuatan bahan penilaian dupak ini rumusnya itu mulai dari TMT SK in-passing sampai dengan mendekati akhir tahun. Kalau kita buatnya di bulan Desember, berarti ya sampai 31 Desember 2022. Seperti itu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah pernah membuat dupak sebelumnya, nah ini nanti bahan penilaiannya mulai dari PAK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Misalkan teman-teman yang kemarin itu sampai dengan, karena peralihan dari juknis lama ke juknis baru ya, itu kan terakhir sampai dengan bulan Mei 2020. Nah, ini kalau mau membuat dupaknya berarti setelah Mei, Juni 2020 sampai dengan Desember 2022. Ini cukup lumayan ya, ada 2,5 tahun bahan penilaiannya. Nah, setelah teman-teman membuat bahan penilaian ini, teman-teman kan sudah sampai di sini sudah bisa menentukan ya bahan penilaiannya ya. Saya nanti mau membuat dupak, bahan penilaiannya mulai kapan ya. Nah, di sini kan sudah tahu. Ini ada yang pengangkatan pertama, ini bagi teman-teman yang CPNS yang baru diangkat PNS dan fungsional prakom. Kemudian in-passing jabatan, ini ya teman-teman yang dulunya itu pejabat eselon 4, kemudian di in-passing menjadi peranata komputer ahli muda. Kemudian reguler itu teman-teman yang sebelumnya sudah membuat dupak. Nah, silakan teman-teman nanti diisi ya di sini ya, bit.ly/bahan penilaian dupak. Di situ nanti teman-teman tulis identitas, kemudian bahan penilaian dupaknya kapan. Seperti itu. Nanti kita akan masukkan ke Google Classroom-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ya. Apakah boleh membuat dupak sampai Juni 2022 atau 31 Desember 2021? Nah, ini kan sudah tahun 2022. Biasanya ada yang ini ya, saya bikin dupaknya sampai Desember 2021 karena nanti bisa disimpan angka kreditnya. Ini sebenarnya nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat dupak ya kita pepetkan paling tidak akhir tahun atau 6 bulan. Jadi membuat dupak idealnya ketika bulan Desember dan bulan Juni. Kalau bulan Desember dikirimnya Januari, kalau bulan Juni dikirimnya Juli. Itu waktu ideal untuk mengirimkan dupak seperti itu. Namun ada beberapa kondisi tertentu ketika kita ketika akan KP. Jadi kalau misalkan saya ini kurang 1 poin atau kurang 2 poin, kayaknya kalau kita menunggu 6 bulan nanti terlalu lama nih untuk KP-nya. Ya teman-teman nanti bahan penilaian boleh aja 3 bulan, nggak masalah. Bahan penilaian 3 bulan nanti dikirimkan ke tim penilai biar segera dinilai. Seperti itu. Itu kalau misalkan teman-teman mau mengejar KP ya. Kemudian jika bahan penilaian dupak lebih dari 1 tahun, maka dupak dibuat per tahun atau jadi 1. Nah, biasanya tim penilai itu kalau di BPS itu digabung jadi 1 ya. Digabung jadi 1. Namun ada beberapa tim penilai yang menginginkan dupaknya dibuat per tahun. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman lebih baik kalau misalkan teman-teman mengirimkannya di luar BPS pusat, ya teman-teman harus tanya dulu ke tim penilainya. Mau dikirim kemana? Misalkan dikirim ke Dinas Kominfo Provinsi, ya teman-teman hubungi sekretariatnya. Ini dupaknya dibuat tahunan atau boleh
satu periode panjang misalnya 2 tahun. Namun perlu diingat ya teman-teman ya, kalau misalkan kita mengirim dupaknya ke BPS pusat, karena apa? BPS pusat biasanya yang dinilaikan itu 1 tahun, 1,5 tahun terakhir aja. Jadi kalau misalkan saya ibaratnya malas buat dupak, sekali bikin dupak, bahan penilaiannya Juni 2020 sampai dengan Desember 2022. Berarti saya bahan penilaiannya 2 tahun, 2 tahun 7 bulan ya. Nah, 2 tahun 7 bulan. Berarti nanti biasanya bahan yang bisa dinilaikan itu berarti Juli 2021 sampai Desember 2022. Karena yang diakui itu 1,5 tahun terakhir. Namun teman-teman bikin dupaknya ya tetap 2,5 bulan karena nggak boleh 2,5 tahun karena tidak boleh terputus seperti itu dari bahan penilaian sebelumnya seperti itu. Tetapi yang diakui di BPS biasanya 1,5 tahun terakhir biasanya seperti itu. Nah, kapan kita kirim dupak, Mas? Nah, idealnya itu dupak itu dikirim 1 tahun sekali. Atau kalau misalkan teman-teman eh, rajin ya, sregep banget, itu 6 bulan sekali. Atau kalau misalkan mau mendekati KP, kalau misalkan 6 bulan sekali terlalu lama, ya bisa aja 3 bulan, bahan penilaian 3 bulan teman-teman kirim. Misal nih, besok itu kan bulan Januari biasanya kan sidang nih. Saya dapat nilai katakan kurang 99 katakanlah. 99 poin. Kurang 1 poin lagi saya dapat 100. Ya sudah bahan penilaian kalau misalkan sudah terkumpul 3 bulan, misalkan Januari, Februari, Maret, bulan April saya kirim aja bahan penilaian yang 3 bulan itu nggak apa-apa biar cepat nanti segera diproses sama tim penilai. Nah, ketika kita kirim dupak juga ada jadwalnya ya teman-teman ya. Memang kirimnya bisa setiap saat, tetapi ada jadwal sidangnya. Nah, kalau misalkan kita ngirim dupaknya di luar jadwal sidang, berarti kan waktu tunggunya terlalu lama, teman-teman. Jadi nggak efisien. Misal ini BPS itu setiap tahun ini ada 3 kali sidang. Nanti misalkan ini ilustrasi aja ya. Kalau misalkan 3 kali sidang berarti periodenya 4 bulan ya teman-teman ya. 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Terus nanti Januari, Februari, Maret, April ini nerimanya. Januari, Februari, Maret, April terima dupaknya. Nanti Mei sidangnya seperti itu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nanti sidangnya September. Kemudian September, Oktober, November, Desember. Berarti nanti sidangnya Januari. Seperti itu metodenya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar periode itu ya nanti akan disidangkan di periode berikutnya. Karena dupak itu sebelum sidang itu dibagikan ke tim penilai dulu, ke penilai. Satu penilai misalkan dia ngoreksi ada 10 dupak atau berapa dupak itu, baru nanti hasil penilaiannya itu dipaparkan saat sidang penetapan PAK. Seperti itu. Oke, kemudian saya ingin memaparkan tentang target angka kredit, teman-teman. Nah, ini soalnya penting ini, membuat target angka kredit. Kemarin saya ngajar di ini ya, di
Oke, ini penting ini teman-teman. Cara menentukan target angka kredit yang ideal. Karena banyak dari kita kirim dupa asal-asalan cuma ijazah kayak atau seminar gitu. Nggak ada butir-butir kegiatan unsur utamanya sehingga dapat angka kreditnya kecil banget. Nah, ini sudah kelihatan ya target angka kredit minimum. Mungkin oke. Nah, ini tadi ya teman-teman yang terampil ya. Terampil teman-teman CPNS misalkan. Ini di sini Mas Ardiansah bisa ngobrol langsung. Baik, boleh Mas. Oke, sekarang tadi bahan penilaiannya Mas Ardian kapan? Bahan penilaian mulai dari TMT CPNS, Mas. Benar kan? Ya, TMT CPNS-nya kapan? 31 Desember ya, kalau nggak salah ya, 2019. Lupa, pokoknya 2020. Oh, 31 Pokoknya di Desember 2020 itu, Mas. Di akhir Oke. bulan. Berarti anggap berarti anggap ini ya 1 Januari ya, 1 Januari 2021 ya. Pokoknya 4 Januari saya mulai TMT di kantor, mulai. Oke. Berarti 1 Desember sebenarnya. Berarti nggak apa-apa wis. Nanti dicek lagi ya di SK CPNS-nya mulai kapan TMT-nya. Nanti mulai dari situ sampai dengan Desember 2022. Nah, di situ ada berapa tahun, Mas? Udah 2 tahun ya, berarti. 2 tahun pas ya? Ya, 2 tahun pas. Angka kredit minimum per tahun kan 5. Ya. Berarti Mas Ardian butuh berapa untuk bikin dupaknya? Nah, oke, berarti 10 ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami. Jadi cara ngitungnya gitu. Pertama, bahan periode penilaian dupaknya berapa, tadi sudah tahu. Kemudian, saya butuh angka kredit berapa. Tadi kan kalau terampil 5. Kalau misalkan saya menilaikan 2 tahun, berarti yang harus saya sajikan dalam dupak, berarti ada 10 poin. Karena saya menilaikan 2 tahun, seperti itu. Oke, berikutnya Mas Tono nih. Mas Tono, ya mulai April 2021 ya Mas? Benar Mas, ya. Berarti bahan penilaiannya April 2021 sampai Desember 2022. Itu ada berapa tahun, berapa bulan Mas? 1 tahun lebih kurang 8 bulan ya? 8 bulan atau 9 bulan? 9 bulan berarti ya. 9 bulan. Berarti angka kredit yang dibutuhkan berapa, Mas? Setahun 25 ditambah 9, 25, 18 dia, Mas ya? Ya, sekitar segitu. Berarti 25 tambah 18. Berarti ada lebih kurang 43. Oke, sampai di sini paham dulu ya itu ya. Jadi periode penilaiannya segini, terus target angka kreditnya saya harus segini. Kenapa harus segitu sih gitu? Pertanyaannya, kenapa Mas saya kok dipacu harus 10 poin. Terus tadi Mas Tono harus 43. Kenapa? Karena itu aslinya kalau tahun KP-nya 4 tahun sekali. Jadi KP 4 tahun sekali aja nilainya dupak yang harus disajikan seperti itu, segitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman menilaikan dupaknya kurang dari itu. Ya bisa jadi ya sudah pasti KP-nya nanti lebih dari 4 tahun. Ya percuma dong kalau misalkan kita KP 4 tahun lebih kalau kita sebagai fungsional, karena keuntungan dari fungsional kan harusnya bisa KP lebih cepat dibandingkan jabatan struktural maupun jabatan pelaksana. Seperti itu. Jadinya teman-teman ini harus dipegang teguh-teguh ya. Kalau misalkan kita kirim dupak, ya minimal segitu. Itu pun
angka kredit pengajuan belum tentu yang kita ajukan di ACC, teman-teman. Bisa jadi nanti pasti yang dinilai biasanya ada yang 80%, 70%, atau bahkan ada yang kurang. Kalau misalkan yang bersangkutan tidak bisa membuat bukti fisik yang lengkap dan terstruktur, seperti itu. Dari sini biasanya ada yang tanya nih, Mas, kalau misalkan saya bikin dupaknya di bawah target angka kredit minimum, nanti saya di Pranata Komputer atau gimana? Yang sering terjadi. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan sistem e-kinerja, kalau di instansi pusat, itu kalau misalkan yang di SKP fungsional itu harus ada angka kreditnya. Kalau ternyata capaiannya kurang dari angka kredit yang dipersyaratkan ini, minimum ini, biasanya nanti tahun berikutnya tunjangan kinerjanya itu dipotong. Tergantung nanti capaian kinerjanya berapa. Persen atau dipotong 50%. Itu kalau sudah menggunakan e-kinerja ya. E-kinerja, tunjangan kinerja dan e-kinerja maksud saya. Tapi kalau di daerah kan biasanya masih pakai e-kinerja aja. Belum dapat tunjangan kinerja. Baru berupa TPP. Kalau itu masih aman, nggak akan dipotong gitu kan. Cuma ya itu nanti teman-teman KP-nya agak lama. Kasihan kalau KP-nya agak lama. Jadi lebih baik kita bagaimana berupaya untuk mendapatkan angka kredit yang sebanyak-banyaknya ya. Seperti itu. Oke. Berikut nih teman-teman. Setelah teman-teman selesai tadi sudah menentukan bahan periode tupak, kemudian teman-teman menentukan target angka kreditnya, langkah berikutnya teman-teman membuat akun Google Drive-nya ya. Akun Google. Silakan teman-teman nanti dari sini membuat akun Google khusus untuk dupak ya. Khusus untuk dupak. Ini saya kasih contoh dulu. Dupak. Nah, drive-nya itu nanti seperti ini teman-teman. Saya share screen. Mana ini? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Yang ini periode nih. Saya membuat periode Juni sampai Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, di sini nanti teman-teman bikin foldernya seperti ini. Ada folder 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Nanti akan saya share ini ya. Silakan nanti teman-teman upload ininya ya. Saya share screen di kolom chat. Ini folder kosongnya ya teman-teman ya. Biar teman-teman nggak perlu repot-repot bikin folder kosongnya dari sini. Ini. Dari tata kelola dan tata laksana sistem informasi. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan multimedia. Yang keempat, pengembangan profesi. Kelima, penunjang. Terus berikutnya, berkas administrasi. Nah, itu folder-folder yang perlu teman-teman siapkan sebelum membuat dupak. Seperti itu. Nah, di sini, kayak pengembangan profesi, itu sudah saya buatkan seminar, pelatihan teknis, kemudian ada pelatihan manajerial, ada terjemahan buku, kemudian yang penunjang ini ada mengajar, kemudian Satya Lencana, penghargaan karya Lencana karya Satya gitu ya.
Nah, itu salah satu contohnya. Silakan teman-teman nanti di-download foldernya itu dan di-upload ke akun Google Drive teman masing-masing yang khusus untuk Dupak ya. Artinya khusus di-upload di situ. Nah, nanti teman-teman yang sudah mengisi nih ya, mengisi bit.ly bahan penilaian Dupak, nanti akan saya masukkan ke Google Classroom. Seperti itu. Nah, di sini. Ini saya berikan link-linknya, silakan nanti teman-teman diisi bahan penilaian Dupaknya dan di-download untuk form untuk ininya apa folder-folder yang akan di-upload ke Google Drive seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi periode bahan penilaian sudah, target angka kredit sudah, membuat akun Google Drive sudah, membuat akun Google ya, kemudian dimasukkan Google Drive, kemudian teman-teman upload folder-foldernya itu, kemudian setelah itu teman-teman membuat surat pengantar ini. Kenapa minta untuk membuat surat pengantar dulu? Karena biasanya yang berada di ini ya dinas-dinas di luar BKD atau di luar BKPSDM ini biasanya proses surat menyuratnya agak lama. Makanya kita buat seperti ini teman-teman. Teman-teman sembari membuat Dupak juga membuat surat pengantar Dupak ke BKPSDM agar nanti dari BKPSDM membuat suratnya lagi untuk dikirimkan ke tim penilai yang ada di provinsi maupun di BPS. Jadi ini sama-sama jalan ya. Kita membuat Dupak dan membuat surat pengantar Dupaknya ini. Seperti itu. Ini contoh surat pengantar Dupaknya. Ini kepada dulu saya di kecamatan, kemudian saya mengirim surat ke kepala BKD waktu itu, kemudian dari BKD membuat surat pengantarnya ke BPS pusat seperti itu. Ini membuat, kemudian membuat laporan kegiatan ini nanti ya kita akan pelajari di pertemuan yang keempat. Oke, sudah. Itu yang perlu teman-teman pelajari, eksekusi di pertemuan hari ini. Kemudian saya akan memperlihatkan contoh Google Classroom-nya seperti apa. Oke, Google Classroom ini nanti akan saya tambahkan setelah teman-teman isi bit.ly bahan penilaian Dupak. Oke, setelah saya isi nanti saya akan input ke akun Google Classroom. Nanti setelah saya add, teman-teman nanti cek email ada linknya untuk masuk ke Google Classroom-nya. Oke, ini tampilannya ya. Dupak terampil batch 5. Untuk yang ahli ada sendiri juga, nanti linknya beda ya. Tetapi tampilannya sama seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman buka tugas kelas. Di tugas kelas ini sudah saya siapkan. Nah, ini step 1 nih dalam membuat Dupak ini preparing atau kita siapkan. Preparingnya apa aja tadi? Periode bahan penilaian. Ini sudah saya buatkan petunjuknya. Kemudian ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita mempersiapkan membuat Dupak apalagi. Kemudian ini yang biasa tanya itu SKP ya. SKP. SKP nanti contohnya seperti apa nanti juga saya inputkan di sini. Kemudian setelah SKP, kemudian ini bagaimana jika angka kredit yang dicapai atau yang kita ajukan di bawah angka kredit minimum, sudah saya jawab tadi ya. Kita terhambat KP-nya akan lama, 4 tahun. Nah, setelah itu nanti step kedua, kita membuat bukti fisik unsur utama, kemudian step 3, membuat bukti fisik pengembangan profesi, step 4, membuat bukti fisik penunjang,
Kemudian step 5 ini finishing ya. Finishing ini nanti kalau sudah membuat fisik, teman-teman membuat form tupak ahlinya, form tupaknya. Kemudian di sini teman-teman membuat laporan kegiatan prakom. Setelah selesai nanti teman-teman ini baik ya. Terus mengirim tupaknya. Nah, ini sudah saya jelaskan cara menyusunnya, urutannya seperti apa. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kemana tupak dikirim? Ada tim penilai kabupaten, kota, penilai dinas kominfo provinsi. Ini saya kasih contohnya kalau misalkan ke dinas kominfo provinsi ya, provinsi Jawa Tengah, menyusun dan mengirim tupak. Oke. Kapan PAK saya keluar? Ini alamat tim penilai BPS RI juga ada di sini. Oke, mungkin itu dulu ya pengantar kita pada pertemuan hari ini. Berikutnya saya kembalikan ke Mas Arif. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau sharing-sharing tentang tupak, baik melalui raise hand maupun lewat kolom chat. Oke, silakan Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih Pak Bas untuk materi pengantarnya ya. Jadi penting ya tadi teman-teman kenapa kita tanyakan di awal mulai apa namanya CPNS-nya kapan, fungsionalnya kapan. Nah, ini karena memang meskipun CPNS butir kegiatannya sudah bisa dinilaikan ya seperti itu ya Pak Bas ya. Ya, betul. Nah, soalnya di batch-batch sebelumnya justru semangat banget itu. Banyak beberapa ada juga yang masih CPNS tapi sudah ikut kelas dupak ya Pak Bas ya. Iya, betul. Begitu untuk yang ingin bertanya boleh lewat chat atau mungkin lewat raise hand. Nah, ini berhubung ada yang raise hand, kita utamakan dulu nih ya yang raise hand biar enak mungkin puas gitu ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Mas Ahmad Faisal. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Bas dan Mas Arif. Yang ingin saya tanyakan, saya CPNS TMT itu 1 Desember 2020. Nah, sesuai tadi bahan penilaiannya kan dari CPNS sampai 31 Desember 2022. Ya. Itu angka kredit per tahun kan 5, jadi total 10 AK yang diperlukan. Nah, ya. Apakah jika kita pas CPNS dulu masih belum sering mengumpulkan bukti fisik dan angka kredit, apakah bisa di akhir-akhir periode PNS? Maksudnya adalah 5 itu patokannya apakah harus 1 tahun atau bisa di ending itu bisa dikejar 10 gitu atau harus per tahun sejak CPNS tadi? Di 2021 CPNS dan 2022 PNS. Karena bukti fisik yang sudah sering dilakukan itu saat pas PNS dan CPNS itu masih belum sebaik pas PNS. Ya. Oke. Terima kasih. Udah, itu aja Mas Faisal. Itu aja Mas Bas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Ya, ini yang jadi kendala ya. Jadi sewaktu CPNS kan dia nggak tahu ternyata pejabat fungsional dan harus buat tupak, baru sadarnya sekarang setelah diangkat menjadi fungsional Pranata Komputer seperti itu. Makanya banyak yang yang masih CPNS, ada yang istilahnya skeptis ya, nah bikin urusan nanti kalau misalkan sudah mentok gitu. Padahal itu yang namanya pengetahuan untuk membuat tupak harusnya minimal ya, teman-teman itu tahu, oh ini kegiatan ada angka kreditnya, oh ini enggak ada gitu. Jadi kegiatan yang ada angka kreditnya teman-teman kan bisa notice, oh kemarin saya benerin komputer nih, kemarin saya nyiapin Vicon, atau kemarin saya membuat desain grafis. Nah dengan adanya itu kita lebih mudah untuk menilaikan dalam tupak. Nah masalahnya ini kalau kita sudah lupa nih, sementara tadi Mas Bas bilang target saya harus 10 poin. Wah, agak berat nih Mas.
udah banyak yang lupa. Nah, ini saya kasih triknya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang terampil nih, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini saya kasih clue-cluenya ya. Misal teman-teman sebagai admin web. Admin web itu nggak ada angka kreditnya, tetapi kegiatan sebagai admin web itu ada angka kreditnya. Beda ya teman-teman ya. Tugas menjadi admin web tidak ada angka kreditnya, tetapi kegiatan selama menjadi admin web itu ada angka kreditnya. Jadi yang dinilai itu kegiatannya, bukan status pekerjaannya. Jadi kegiatan dari admin web itu apa aja? Misal teman-teman membuat berita, beritanya nggak dinilai, tetapi ketika teman-teman ngetik itu bisa dinilaikan dalam perekaman data tanpa validasi. Kemudian ketika teman-teman upload foto ke berita-berita, kan ada fotonya ya. Nah, foto itu masuk dalam penggandaan data. Ketika kita proses upload, download, itu masuk dalam penggandaan data. Itu contohnya. Kemudian ketika teman-teman misalkan teman-teman jadi admin sosmednya nggak dapat angka kredit, tetapi kegiatan-kegiatan selama teman-teman mengelola medsos seperti misalkan membuat postingan, kemudian teman-teman di IG itu kan biasanya dikasih frame atau dikasih efek ya, atau diedit gambarnya, itu bisa dimasukkan dalam membuat desain grafis. Yang membuat biasanya yang admin IG, admin sosmed. Nah itu kesempatan juga nih teman-teman untuk mendulang angka kredit. Dari mana Mas? Ya teman-teman anggap aja gini, kalau di sosmed itu setiap ada hari besar, misalkan besok kan mau Natalan ya, Natalan, tahun baru, itu kan biasanya ada ucapan Natal, tahun baru. Nah itu bisa dibikin desain grafisnya. Nah itu bisa dinilaikan dalam membuat desain grafis. Nah template-template kayak Natal, tahun baru itu kan di Canva banyak sekali Mas. Iya kan? Template-nya kan banyak kan, tinggal dicomot. Ini ada gambarnya Pak Kepala, terus di situ ada ininya apa? Misalkan alamat IG-nya ini, websitenya ini, nomor teleponnya ini, udah jadi. Seperti itu. Itu baru satu ucapan Natal, yang tahun baru dapat, terus nanti tahun baru Imlek, terus nanti hari Kartini, hari kemerdekaan, terus hari kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila, dan lain sebagainya. Itu kalau diurut-urut ya teman-teman ya, bisa dapat 52 desain. Itu, dan nggak perlu teman-teman nggak perlu teman-teman susah payah untuk desain ya. Ini saya bingung, lah itu di Canva kan sudah banyak contohnya. Template-nya sudah banyak. Teman-teman ketik hari Natal atau hari tahun baru, itu sudah ada, tinggal diedit, tambahkan aja udah jelas. Itu salah satu contohnya. Kita buat ini. Tadi kan lupa kan tanggalnya, ya sudah kita membuat desain grafis yang tahun 2021 sama 2022 kan enak. Yang tahun 2022 kan tinggal diganti tahunnya aja, desainnya nggak usah diubah, paling warnanya diganti, oh yang 2021 warnanya biru, 2022 mungkin merah hati atau apa gitu, atau perpaduan atau ungu atau apa, diganti, jadi kan beda, itu bisa dinilai kan teman-teman, tinggal diganti tahun sama warnanya aja. Itu kalau misalkan nanti teman-teman dupak berikutnya 2023 ya sudah, itu kan sudah ada, tinggal diganti aja nih. Tinggal diganti warnanya atau fontnya di atau posisinya dirubah dikit, ya itu udah bisa dinilaikan lagi. Enaknya di situ kalau misalkan teman-teman sudah punya bank bukti fisiknya. Nah, itu baru
satu kegiatan ya, admin sosmed atau admin web. Kemudian bagi teman-teman yang PPID, biasanya kan diminta untuk upload surat atau upload dokumen-dokumen. Ya, itu bisa dinilaikan dalam kegiatan penggalian data. Kemudian yang sering ini troubleshooting nih, lumayan angka kreditnya 0,049 itu untuk deteksi. Kalau misalkan teman-teman juga sekaligus perbaikan ditambah lagi 0,049. Berarti nilai totalnya 0,0991 ya. Itu dapat angka kredit segitu. Itu untuk satu deteksi. Nah, bagaimana cara biar kita dapat deteksi yang banyak? Ada yang punya ide gimana caranya biar dapat angka kredit banyak dari deteksi perbaikan komputer? Ada yang punya ide nggak? Nah, saya kasih tahu ya triknya ya. Di teman-teman kalau ada yang rusak dikerjain sendiri atau pakai teknisi? Kerja sendiri, Mas. Kerjain sendiri, Mas Tono. Iya, Mas. Mantap. Sendiri ya. Oh, sendiri. Kalau di tempat kami itu pakai pihak ketiga ya. Jadi ada tukang servis yang datang. Itu kalau misalkan teman-teman nggak ya mungkin teman-teman ahli lah di bidang itu, tapi karena nggak ada waktu dan ada anggarannya, kan lebih baik kita berikan ke masyarakat ya, ke pengusaha seperti itu biar ekonomi berputar lah. Itu kalau misalkan teman-teman mau dapat angka kredit banyak ya tinggal, Mas ini nanti tolong bukti fisiknya ditulis seperti itu. Itu lebih enak gitu. Teman-teman nanti dapat angka kreditnya, ya kan seperti itu. Mas tolong ini deteksinya apa, kerusakannya apa, tolong ditulis ya gitu. Minimal itulah. Jadi teman-teman cukup bikin bukti fisik kosongan aja. Setiap ada kerusakan nih ditulis gitu. Itu jauh lebih enak. Atau misalkan ya, ini kalau misalkan teman-teman udah kepepet lah. Udah ini dalam tanda kutip udah kepepet ya, meskipun kepepet terus mestinya. Jadi kalau misalkan udah kepepet, teman-teman ingin kredit banyak, ya tinggal minta tolong aja, minta tolong ke teknisi, Mas di situ ada kerusakan apa aja di servisan gitu, tulis aja, difotoin bukti fisiknya sebelum, ketika terjadi kerusakan, ketika sudah betul, kemudian langkah-langkahnya apa, tinggal kasih uang kopi, itu sudah bisa mengangkat angka kredit yang banyak. Dan enaknya lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah dapat bukti fisiknya itu, nanti di berikutnya bisa dioplos lagi itu. Tahu ya maksudnya dioplos ya. Jadi misalkan deteksi kerusakan nih, teman-teman misalkan tahun ini ngajuin sekitar 50 kerusakan. 50 kerusakan. Nanti dupak berikutnya tinggal dioplos saja yang 50% itu dupak yang lama, bukti fisik yang lama, yang 50% bukti fisik yang baru. Itu nanti enak dinilaikan lagi sehingga dapat angka kreditnya tercapai itu. Kalau nggak seperti itu agak berat ya teman-teman ya. Karena yang jelas peranata komputer itu kebanyakan ditugaskan di luar tusinya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya biar teman-teman bisa mendapatkan insight, bisa mengumpulkan sesuai dengan target angka kredit. Kemudian ini yang teman-teman ahli, biasanya kan menyiapkan Vicon. Menyiapkan, wah ini sudah lewat ya. Kegiatan ini saya, ibaratnya saya lakukan, tetapi waktunya sudah lewat dan bukti fisiknya nggak ada, gimana caranya? Ya teman-teman tinggal ke sekretariat, di situ kan ada toh undangan
yang minta untuk hadir secara virtual seperti itu. Nah, itu undangannya itu difotokopi. Undangannya difotokopi, kemudian teman-teman buat bukti fisiknya, kemudian di ini apa? Dibuat disposisinya. Jadi minta ke atasan membuat disposisinya lagi. Jadi itu nggak mengganggu arsip yang asli gitu. Teman-teman pakai fotokopiannya aja, sama disposisinya di print lagi, minta tanda tangan atasan lagi. Itu salah satu contohnya untuk yang ahli seperti itu. Masih banyak kok insight yang lain biar kita mendapatkan angka kredit yang maksimal. Dulu saya juga sudah daftar bukti fisik teman. Jadi saya menerjemahkan buku, teman saya juga menerjemahkan buku. Ini untuk menerjemahkan buku itu paling enggak, karena bahasa Inggris saya itu di bawah rata-rata ya, pakai Google Translate, kemudian saya perbaiki secara manual. Itu saya membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, karena 1 bulan sudah dinilai, buku ini kan sampah kan. Maksudnya sudah nggak bisa dinilaikan lagi. Saya barterkan sama teman saya. Saya bilang, Mas, ini kan punyaku sudah dinilaikan, punyamu sudah dinilaikan. Berarti ini sampah, situ juga sampah kan. Yuk kita barterkan aja gitu untuk dupak berikutnya. Ya sudah, teman saya menilaikan terjemahan saya menilaikan terjemahan teman saya. Dan alhamdulillah waktu di seperti itu. Nah ini kalau nanti sudah teman-teman sudah membuat dupak 2-3 kali, nanti pola permainannya sudah enak, sudah tahu, nggak bingung lagi bagaimana cara mengumpulkan dupaknya. Oke, selanjutnya Mas Arif. Ya, baik, ini sudah ada Kak Ardiansyah juga sudah present. Ready Kak Ardiansyah, mungkin sudah siap. Baik, Mas Arif ya. Terima kasih. Mau bertanya nih Mas Bas. Saya kan tadi udah bilang TMT-nya mulai dari 1 Januari 2021 sampai ke 31 Desember 2022 nih. Ya. Nah, gimana Mas kalau ternyata saya nggak bisa nih ngumpul di akhir tahun ini, di awal tahun nanti. Bisa nggak saya ikut di periode yang Juli gitu? Terus kalau mau ikut yang di Juli, apakah saya mulai buat dupaknya dari TMT lagi atau dari periode 2023? Oke, mulai TMT ya, tetap mulai dari TMT SKCPNS. Berarti kalau misalkan mau ngirimnya Juni, ya nanti Mas Ardian bahan penilaiannya sampai 30 Juni aja. Jangan Desember. Seperti itu. Tapi yang tahun-tahun ke belakang bisa diikutkan nggak, Mas? Oh ya bisa kan, maksud saya TMT Januari 2021 ya, sampai dengan Juni 2023. Oh, itu bisa ya, Mas? Bisa, tetap. Ini nanti bisa jadi iri ya. Maksud saya, kalau misalkan tim penilai itu menilaikan banyak sama-sama orang yang bahan penilaiannya bisa sampai 3 tahun, nanti jadi iri. Jadi iri sama peserta atau prakom yang rajin kirim dupak. Makanya ada kebijakan kalau di BPS yang diakui, yang dinilai itu 1,5 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan Mas Ardian ngajuinya di Juni 2023, berarti nanti yang diakui ya sampai dengan Januari 2022. Seperti itu. Sebelum Januari 2022 nggak dinilai. Seperti itu. Efeknya seperti itu. Makanya lebih baik sekarang ya seadanya lah, meskipun misalkan teman-teman, Mas saya nggak bisa mendapati kredit minimum, ya sudah, kalau misalkan waktunya sudah mepet, sudah habis, misalkan teman-teman nanti di minggu pertama Januari sudah nggak ada ide lagi, ya sudah diajukan padanya.
Menurut saya gitu, karena Pranata komputer ini berpacu dengan waktu. Kalau misalkan waktunya sudah habis, ya sudah ikhlaskan aja. Tetapi kalau misalkan masih bisa diperjuangkan kayak tadi, mencari teknisi gitu, minta tolong dibuatkan bukti fisiknya, atau tadi itu membuat desain grafis dari Canva dari awal 2021 sampai dengan Desember 2022, kan templatenya sudah ada tuh, hari-hari besar. Nah itu teman-teman bikin aja. Dan saya yakin kalau misalkan kita perjuangkan benar-benar, ya bisa dapat angka kredit yang lumayan. Nanti di kelas ini juga saya berikan contoh untuk seminar. Jadi bagi teman-teman yang belum punya stok seminar, daripada itu nggak dinilaikan, itu yang mana teman-teman. Silakan nanti kalau mau ngedit sertifikat seminar saya, ya silakan, saya persilahkan teman-teman, silakan. Tinggal diedit namanya kalau mau lah. Silakan diedit biar dapat angka kredit. Angka kredit dari seminar saya mengajukan 5 kalau nggak salah. 2020, 2021, sama 2022-nya 1. Kalau mau dinilaikan semua 5 juga lumayan ya. Seperti itu. Sudah membantu ya Mas Ardian ya. Terus tadi pertanyaannya satu apa ya? Yang maksudnya Mas? Tadi kan bahan penilaiannya sudah kan. Terus pertanyaan yang kedua apa ya? Yang mana? Sudah terjawab kok. Cuman, sudah terjawab. Ya satu lagi Mas, berarti AK saya maksimal cuman 12,5 ya? Itu minimal Mas. Nah, minimal kan 5 tuh kalau buat terampil kan? Iya. Maksimal kan 7,5 berarti saya. Iya betul. 15 berarti Mas. 15. Ya. Tetapi pengajuannya boleh lebih dari 15. Ya. Karena belum tentu kan semua di. Iya. Kan sama itu. Oh gitu, baik Mas, berarti udah lumayan paham gitu. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Berikutnya Mas Arif. Siap, kita lanjut ke kolom chat ya, sambil menunggu lagi mungkin kalau ada yang bertanya via resen. Berhubung ini sudah banyak juga kita bacakan. Nah ini Kak Rahmanta, apakah ada perbandingan target utama dan penunjang? Nah, ini maksudnya unsur kegiatan utama dan unsur penunjang itu seperti itu ya Pak Bas ya? Oke, untuk perbandingannya sebenarnya ada. Jadi unsur utama itu minimal 80%, pengembangan profesi dan maksimal 20%. Jadi kalau misalkan Mas Rahmanta nih, kan ahli ya di Dinas PTSP. Kalau misalkan mengajukan 2 tahun, 2 tahun kan berarti kan 25 ya, 25, 20%-nya, 20%-nya ada berapa? 20%-nya ada 5 ya, ada 5 poin ya, ada 5 poin. Berarti nanti silakan kalau mau menilaikan seminar gitu ada 5, ya udah nilaikan aja, nggak apa-apa. Seperti itu. Tetapi kalau hemat saya, kalau misalkan Mas Rahmanta ini baru pertama kali bikin dupak, minarnya banyak, dapat 10, ya nilaikan aja nggak apa-apa. Karena maksimal untuk yang ahli pertama itu total secara keseluruhan itu 10 poin. Untuk yang ahli pertama itu 10 poin. Jadi selama belum mencapai untuk pengembangan profesi dan penunjang, kalau belum dapat angka kredit 10 poin, ya masih aman, nilaikan aja. Berikutnya Mas Arif. Termasuk mungkin biasa yang ditanyakan, apakah harus memenuhi unsur utama 80% dulu baru bisa menilaikan penunjangnya Pak Mas biasanya? Itu teorinya gitu. Jadi teorinya maunya Mbak Alfa BPS itu kan unsur utamanya
80%. Unsur utamanya kan target angka kreditnya yang unsur utama itu kan 12,5. Itu harus tercapai dulu. Itu teorinya gitu. Tapi sampai detik ini ya aman-aman aja. Teman-teman saya yang mencapai angka kredit minimum ya dinilai juga gitu. Ini selanjutnya Pak Bas, apakah terampil bisa menilaikan kegiatan ahli? Sebaliknya mungkin ahli nanti apakah bisa menilaikan kegiatan terampil? Ya, ini sudah sering pertanyaan ya. Pertanyaan yang nanya-nanya kayak gini banyak. Apakah terampil bisa menilaikan ahli? Tumben ini. Ada terampil yang mau menilaikan ahli. Biasanya yang terjadi itu sebaliknya. Mas, saya itu prakom ahli, tapi saya sebagai bendahara atau sebagai perencana gitu. Apakah bisa menilaikan butir kegiatan perekaman data? Biasanya yang jadi kasus seperti itu. Tapi ini Mas Bayu lebih advance ini. Dia posisi terampil tapi ingin menilaikan prakom ahli. Jadi untuk yang jenjang ahli dan jenjang terampil ini ibaratnya kalau kalau dalam ini ya, kalau di kereta api relnya itu sudah beda, teman-teman. Ya sudah beda jurusan juga gitu. Yang ahli misalkan track 1, yang terampil track 2, istilahnya gitu. Track 1 ke track 2 itu nggak bisa lompat. Tetapi kalau misalkan teman-teman dari terampil ngerjain mahir itu boleh. Nanti dinilai 80%-nya. Tetapi kalau mau menilaikan ahli nggak bisa. Tetapi jangan khawatir ya Mas Bayu ya, meskipun di terampil nggak bisa menilaikan ahli, sebenarnya di butir kegiatan itu sudah dibuat 2 versi. Mudeng ya, jadi butir kegiatannya itu sudah dibuat 2 versi. Versi terampil dan versi ahli. Ini beberapa butir kegiatan aja ya, yang dibuat 2 versinya. Saya kasih contoh, membuat aplikasi sistem informasi. Ini kalau di versi ahlinya itu 3.A.9 membuat aplikasi sistem informasi. Tetapi bagi terampil yang membuat program itu juga bisa dinilaikan dalam butir kegiatan mahir. Membuat program aplikasi itu ada. Butir kegiatannya saya lupa ya. Membuat program aplikasi itu sama dinilaikan. Contoh lain, melakukan deteksi dan perbaikan komputer. Itu kalau di terampil itu melakukan deteksi dan atau perbaikan perangkat IT end user. Itu yang versi mahir atau terampil. Kalau versi ahlinya melakukan deteksi dan atau perbaikan pada perangkat infrastruktur IT. Artinya apa? Artinya yang ahli ini bisa mengerjakan deteksi kerusakan mulai dari komputer end user sampai dengan komputer server. Tetapi untuk yang terampil itu hanya bisa melakukan deteksi dan atau perbaikan komputer end user atau komputer yang langsung digunakan oleh pemakai. Kalau yang server, kalau misalkan Mas Bayu nih, Mas Bayu advance bisa benerin server. Ya meskipun Mas Bayu bisa mengerjakan itu, tetapi nggak bisa dinilaikan. Karena itu domainnya ahli. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, sudah ada pembagiannya tersendiri. Memang ada butir kegiatan yang spesifik ke ahli, ada yang spesifik terampil. Tetapi ada banyak juga pekerjaan yang dibuat 2 versi. Versi terampilnya ini, versi ahlinya ini. Multimedia juga sama, ada yang membuat multimedia objek kompleks untuk ahli, terampil membuat multimedia objek sederhana. Sama-sama aja sebenarnya, bisa dinilaikan. Oke, semoga bisa membantu ya Mas Bayu ya. Ya Pak Bas, selanjutnya ini ada Kak Anissa bertanya Pak, untuk SKP sejak MT CPNS sampai dengan sekarang
harus menggunakan butir-butir angka kredit. Nah, ini mungkin antara SKP dan Dupak apakah sama seperti itu, Pak Bas? Oke, kita bicara masalah SKP. SKP itu sebenarnya kontrak kerja antara atasan dengan kita. Jadi antara atasan dengan kita itu harusnya di awal tahun kita itu dialog dengan atasan. Misal saya di bidang diklat di BKPSDM, saya mengerjakan tusinya itu menyelenggarakan latsar. Nah, latsar ini misalkan kegiatannya mulai dari surat menyurat, membuat perjanjian kerjasama, kemudian menyelenggarakan latsar, melakukan monitoring, kemudian membuat evaluasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ada yang nyangkut di butir-butir kegiatan peranakan komputer, misalkan saya membuat surat, mengetik, itu kan bisa dinilaikan. Tetapi ada butir kegiatan juga yang tidak bisa dinilaikan. Misalkan saya melakukan monitoring, kan nggak bisa dinilaikan. Seperti itu. Nah, itu tetap saya tulis di SKP, melakukan monitoring, atau misalkan saya menyiapkan peserta latsar ya gitu, saya tetap tulis gitu. Tetapi kalau ada kegiatan yang bisa dimasukkan dalam butir kegiatan prakom, ya saya tulis butir-butir kegiatannya seperti itu. Nah, butir-butir kegiatan yang tugas-tugas yang bisa dimasukkan dalam butir-butir kegiatan Pranata Komputer, kita masukkan dalam kegiatan utama. Kegiatan utama. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan kantor yang diamanahkan dari atasan, kita masukkan juga di unsur utama, di kegiatan utama ya. Tetapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu, teman-teman ini didapat tugas tambahan nih. Misalkan menjadi, misalkan kalau saya ada pengelola Simpok, atau misalkan menjadi pengelola PPID, atau pengelola medsos, ya saya masukkan dalam tugas tambahan, seperti itu. Nah, masalahnya apakah SKP itu harus linear dengan Dupak? SKP itu tidak harus linear dengan Dupak yang kita ajukan, tetapi harus relevan. Artinya relevan itu paling tidak mendekati lah. Misal saya itu ini ya di SKP nulis melakukan perekaman data, membuat ini. Saya targetnya itu ada misalkan ada 2 juta karakter gitu. Tetapi yang saya nilaikan 3 juta karakter. Ya sah-sah aja, karena itu kan nggak menyimpang itu. Kadang kita nggak tahu yang diketik itu mau berapa. Itu nggak masalah, itu relevan. Kemudian saya mengajukannya 12,5. Yang ada di SKP 12,5. Tetapi kenyataannya yang saya ajukan dalam Dupak 15. Itu nggak apa-apa. Terus ada butir-butir kegiatan yang tidak saya di SKP saya masukkan, di Dupak tidak saya masukkan. Demikian juga ada butir kegiatan yang di SKP tidak dimasukkan, tetapi di Dupak dimasukkan. Yaitu wajar kalau cuma 1-2 butir kegiatan. Tetapi kalau yang dibuat di SKP itu apa, di Dupak itu berbeda jauh, yaitu namanya tidak relevan. Jadi teman-teman kalau membuat SKP ya paling tidak 50% lah yang ada di SKP ada di Dupak, seperti itu. Ya, lanjut ya Pak Bas ya. Ya. Ini sampai jam berapa ya Pak Bas? Ya ini sampai pertanyaan terakhir lah. Iya, berarti kita genapkan di ini ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ini Alfa ini belum dibaca ini, Mas. Ya, siap. Ini terakhir ya untuk Mbak Alfa. Ya, berhubung juga sebentar lagi di tempat saya juga sudah takhim ini Pak Bas. Sudah mau azan. Oh,
Kasih ya, iya ya. Kayak di sini lebih cepat. Baik, ini untuk, nah ini banyak sekali juga Pak Bos di batch-batch sebelumnya. Instansi daerah kebanyakan kerjaan administratif. Nah ini bagaimana memaksimalkan butir-butirnya. Tadi mungkin juga sekilas seperti sampaikan juga, cuma nah ini mungkin buat teman-teman yang nasibnya sama mungkin ya Pak Bas, ada yang di administratif, ada yang justru malah di keuangan. Nah ini Pak Bas mungkin ada saran. Oke, jadi ya dalam kita bekerja itu tidak ada kondisi ideal. Kondisi ideal artinya eh, saya sebagai peranata komputer ya saya ngerjain yang komputer aja gitu. Itu nggak bisa, tetap aja. Sekarang gini, misalkan teman-teman Mbak Alfa ini ditempatkan di Dinas Kominfo. Apa iya kerjaannya cuma IT aja? Enggak. Teman-teman saya yang di Dinas Kominfo juga bikin SPC. Sama. Jadi dimanapun tidak ada yang kondisi ideal. Kemudian, gini apa? Saya pun di BKD yang notabene itu tahu kepegawaian itu juga sama. Prakom-prakomnya juga ada yang angka kreditnya kurang, ada yang ini apa sulit untuk angka kredit karena yang dikerjakan juga banyak yang non IT itu juga sama. Bahkan waktunya kurang menurut saya karena bekerja itu banyak kegiatan kalau di ini ya apa kalau yang di dinas-dinas itu yang sibuk itu juga menyita waktu seperti itu. Jadi saran saya ya kalau misalkan kita bekerja dimanapun kita manfaatkan waktu betul-betul bagaimana trik-triknya seperti tadi itu ya kalau misalkan sudah kecepit saya harus target sekian biar bisa KP saya sudah misalkan sudah 4 tahun lebih belum bisa KP ya udah minta minta bantuan itu yang teknisi kerusakannya apa aja Mas saya minta dibantu dibuatkan eh, hasil deteksinya apa perbaikannya apa fotonya apa saya minta gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus pakai aplikasi Canva untuk menilaikan butir kegiatan desain grafis juga banyak. Atau misalkan di instansi teman-teman itu banyak YouTube kan. Ada nggak yang instansinya sudah update YouTube? Di YouTube itu kan biasanya membuat siaran langsung atau membuat ucapan atau membuat dokumentasi kegiatan itu kan bisa dinilai kan tuh diangkut aja itu yang sudah ada di instansinya diangkut aja di-download kemudian dinilaikan dalam butir kegiatan membuat multimedia sederhana itu salah satu triknya yang tadi juga yang medsos itu baik IG website atau misalkan ada Facebook. Nah, itu gambarnya di-downloadin aja semua. Gambar download, kemudian nanti kan butuh screenshot-nya ya ketika editing. Di copy paste aja ke program kayak Photoshop atau ke Canva atau ke aplikasi-aplikasi desain grafis itu untuk bukti fisiknya itu. Itu udah cukup lumayan. Mungkin ini Gimana Pak Bas? ada suara yang mau mengomentari. Boleh mungkin masih ada yang ingin sedikit menanggapi. Intinya kalau di Dupak itu karena tidak ada yang ngejar-ngejar ya Pak Bas ya. Kita yang aktif berarti seperti itu ya Pak Bas ya. Iya betul. Soalnya Mas, susah kalau ya boleh. Mas mau nanya sedikit lagi nih. Nah, saya kan terampil nih sekarang. Tapi yang saya kerjain ini memang rata-rata kerjaan mahir. Ada beberapa butir. Itu buat di Dupaknya nanti butuh apa aja ya Mas? Dan apakah dituliskan di SKP itu? Buat kerjaan itu. Oke, tetap dituliskan di SKP karena kan SKP itu sebenarnya kontrak kalian dengan atasan kok. Tidak ada urusannya dengan Dupak. Sebenarnya itu.
Jadi di Permenpan 6 dan Permenpan 7 tentang kinerja itu sekarang masalah SKP itu sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Mau ini apa? Mau linear, mau enggak, itu sebenarnya sudah dilepaskan. Yang penting teman-teman untuk tugas organisasi tercukupi, tugas teman-teman, tugas individu selaku peranata komputer, angka kreditnya juga tercukupi. Dan seperti itu. Kemudian jika terampil menilaikan kegiatan mahir, itu nanti dinilai 80% ya. Seperti itu. Ya Mas. Buat ininya Mas, apa bukti dukungnya? Apakah mengikuti yang udah ada di permen itu atau ada tambahan lagi? Untuk bukti fisik pertemuan berikutnya nanti kita detail ke situ. Oh gitu. Baik. Ini pertemuan pertama kita ajarkan untuk dasarnya dulu. Nah ini saya kasih contoh aja nih. Ini di YouTube-nya tempat kerja saya. Jadi di sini saya ini bikin testimoni, ini saya, ini juga saya, kemudian ini saya, ini juga saya nih. Nah, ini bisa teman, kalau misalkan teman-teman ini yang ngerjain bukan prakom ya, selama yang ngerjain ini bukan prakom, diangkut aja ini download semua, kemudian nanti dimasukkan dalam program editing video, di screenshot untuk lampiran bukti fisik seperti itu. Kemudian ini videonya dikirim bisa di Google Drive atau di mana gitu. Nah itu sudah cukup lumayan membantu teman-teman dalam menilaikan dupak. Itu masuk ke mahir ya Mas ya? Bisa membuat editing multimedia seperti itu. Tapi perlu diingat ya, kalau ini yang buat sesama prakom ya, sesama bis jangan saling ini ya. Kalau misalkan ini beda, ini apa? Yang ngerjain ini video itu mungkin tenaga honorer atau misalkan orang lain gitu, bukan prakom ya nggak masalah. Tetapi kalau misalkan teman-teman prakomnya oke-oke aja, atau mungkin teman-teman punya trik yang satu dikirim ke Dinas Kominfo Provinsi, yang satu dikirim ke BPS, yang nggak masalah sebenarnya. Itu bisa aja dinilaikan dua-duanya. Mas buat berita juga gitu Mas ya? Kalau yang dikerjain orang lain selain prakom bisa juga kita kirimkan? Boleh, nggak masalah. Yang penting kan atasannya mau tanda tangan aja. Baik, Mas. Terima kasih. Itu salah satunya, ya. Selanjutnya ini Kak Rahmanta ini mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Mas Basuki. Gimana Mas? Saya terdengar Bu. Jelas Mas. Gini, kan misalnya dalam satu OPD itu punya katakanlah aplikasi gitu ya. Nah, tapi di dalam OPD tersebut itu menggunakan pihak ketiga. Sehingga prakom-prakom itu kan istilahnya ketika dimintakan tolong ketika ada trouble atau apa gitu kan, kalau hal-hal yang sifatnya kecil atau ada di SIM-nya itu mungkin bisa langsung dihandle oleh prakom itu. Tapi ketika yang bersifat sangat teknis dan istilahnya perlu detail itu kan melalui pihak ketiga. Nah, apakah hal-hal yang melalui pihak ketiga itu tetap bisa dinilaikan? Oke, bisa Mas. Jadi gini ya. Ini yang biar teman-teman ketahui ya. Jadi prakom itu ya istilahnya ya, ini mohon maaf ya. Ini kalau misalkan bodoh ya bodoh banget gitu. Artinya apa? Ketika misalkan kita di instansi kita menggunakan jasa pihak ketiga.
Nah, teman-teman juga harus inisiatif. Inisiatifnya apa, Mas? Di butir kegiatan, itu yang bisa dinilaikan apa? Misalkan, melakukan studi kelayakan, rancangan database, rancangan jaringannya, rancangan aplikasinya, DFD level 0, level 1, level 2, dimintakan aja semuanya dokumennya itu. Nah, dokumennya itu sebagai blueprint kita. Kalau misalkan ada trouble, teman-teman juga bisa tahu jeruannya ini seperti ini loh, source code-nya seperti itu. Jangan sampai kita sudah bayar mahal-mahal, kita jadi prakom itu plonga-plongo gitu, ditanya nggak tahu. Jadi sebisa mungkin meskipun itu pakai jasa pihak ketiga, kita punya blueprint-nya, kita harus pegang. Yang dengan alasan satu itu bisa dinilaikan, yang kedua ketika ada trouble, ketika ada yang tanya, kita bisa menjelaskan. Seperti itu. Oke Mas Bas punya gambaran ini. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Ya, ini Pak Bas ada lagi ini mungkin terakhir ya. Insya Allah nanti masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi Iya. apa namanya akan dibahas lagi dan teman-teman bisa ditanyakan lagi dan sambil juga nanti kan siapa tahu kelupaan kan kalau semua ditanyakan di pertemuan pertama. Ya. Takutnya nanti di pertemuan selanjutnya ditanyakan lagi pertanyaan yang sama. Tapi nggak apa-apa ini terakhir ya Kak Bayu terkait jika membantu ASN. Nah, ini mungkin ya teman ya PNS lain membuat video di luar dari OPD. Jadi ini videonya di luar OPD Pak Bas. Bisa tidak Oke. dinilaikan. Ini kasusnya Mas Arif biasanya dimintai tolong editing video. Jadi ketika kita ada job ya, job di luar unit kerja kita, tentunya kita bisa terima dengan catatan itu kita ada surat tugas yang lebih tinggi dari pimpinan kita seperti itu. Jadi ini misalkan Kominfo manggil saya nih, dimintain untuk katakanlah ini membuat video ya, jadi tim dalam pembuatan video. Ya surat tugasnya harus sekda, karena pimpinan saya eselon 2. Nah, seperti itu. Jadi harus ada sekdanya, ada surat tugasnya lah, seperti itu. Baru saya bisa menjalankan itu. Seperti itu. Jadi yang penting itu administrasinya itu. Jangan ketika kita diminta video itu, oh iya ya, kita langsung cus ke sana, itu nggak bisa. Secara regulasi juga kita tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar unit kerja kita tanpa ada surat tugas dari atasan kita atau surat tugas dari atasan kita, seperti itu. Itu nggak boleh ya. Jadi regulasinya harus ada. Ya, takutnya kalau diperbolehkan itu nanti ngakalinnya kita asal video instansi sebelah kita ambilin semua ya Pak Bas ya. Kalau Kayak diperbolehkan gitu. ngakalinnya enak lagi tuh Pak Bas. Angka kreditnya bisa banyak kalau diperbolehkan seperti itu. Itu tadi syaratnya harus surat tugasnya juga eh, lebih tinggi dan bisa mencakup instansi tersebut ya Pak Bas ya. Iya. Terakhir ini verifikasi TTE yang dari BSRE. Nah ini saya juga kurang paham Pak Bas mungkin. Badan sertifikasi. Ini bisa dinilaikan juga tidak? Nah ini mungkin apanya Pak Bas yang Kalau dinilaikan masuk verifikasi kegiatannya? TTE, itu kemungkinan melakukan pemenuhan permintaan layanan TI. Butir kegiatan itu ya. Nanti kita cobalah bahas itu. Yang melakukan pemenuhan permintaan layanan TI. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya yang itu. Oke, sudah Mas Arif. Ya, ini berhubung juga sudah batas waktunya kita sedikit over, tidak apa-apa, tapi yang jelas nanti teman-teman diikuti lagi ya, seenggaknya sudah ada gambaran tentang bagaimana susunan dupak itu sendiri.
Nanti kita tinggal masuk ke kegiatan-kegiatan yang bagaimana yang bisa kita akali ya, kita bisa cicil untuk kita nilaikan di Lupak secara utuh. Itu nanti di pertemuan kedua ditunggu informasinya ya Pak Bas ya di grup, diinformasikan selanjutnya. Dan yang untuk hari ini terima kasih teman-teman sudah bisa mengikuti pertemuan pertama ini. Dan bagi yang terlambat atau mungkin nanti ada yang belum bisa ikut, jadi tenang, recordnya ini nanti akan diedit dan juga nanti diupload di YouTube private. Nanti linknya di-share di grup dan juga di Google Classroom. Terakhir, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau mungkin salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya yang hingga akhir. Kita tunggu pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri ya.